Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di substansi materi genetik. Kalau kemarin kita sudah di peta konsep substansi materi genetik, hari ini kita akan masuk di bagian kromosom. Ada di halaman 75. Jadi langsung di bagian jumlah kromosom. Jadi kromosom itu dimiliki tiap spesies makhluk hidup yang sangat bervariasi. Di sini pada tabel 3.1 ini sudah dituliskan jumlah kromosom pada berbagai organisme. Kita lihat pada manusia itu ada 46 kromosom, yang berarti itu terdapat 23 pasang kromosom, ya. Dan yang paling kecil ada bakteri yang hanya memiliki satu kromosom saja. Jadi ini jumlah bukan pasangnya. Kalau pada manusia itu 46 kromosom, berarti ada 23 pasang kromosom. Berikutnya kita lanjutkan di struktur kromosom. Struktur kromosom. Jadi digambarkan secara sederhana, kromosom itu adalah benang-benang tebal, ya, seperti benang-benang tebal. Jadi di sini ada bagian kromatid, ya, ada kromatid, ada kinetokor atau titik perlekatan benang-benang mikrotubulus ini, dan ada lengan kromosom. Ada lengan kromosom. Itu untuk struktur dari kromosom itu sendiri. Sekarang ada dua bagian dari kromosom itu sendiri, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Sentromer dan lengan kromosom. Sentromer itu yang digambarkan bagian ini, dan lengan itu yang seperti ini, ya. Sentromer atau kinetokor disebut juga dengan kepala kromosom. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, dan ada telosentrik. Bagaimana membedakannya? Metasentrik dia terletak sama panjang, lengan kromosomnya itu sama panjang, sehingga sentromernya terletak di bagian tengah, ya. Untuk cepat mengenalinya kita lambangkan sebagai huruf V, itu bagian metasentrik. Kemudian submetasentrik itu tidak pas terdapat di tengah. Satu lengan kromosom itu hanya sepanjang setengah lengan yang lainnya. Itu submetasentrik. Jadi letak sentromernya mendekati bagian tengah, sehingga lengan yang satu lebih panjang dari lengan yang lainnya ini. Jadi lengan yang satu hanya terdapat setengah dari lengan yang lainnya. Kemudian ada akrosentrik. Akrosentrik ini memiliki lengan satu itu hanya sepertiga bagian atau hanya seperempat bagian dari lengan yang satunya. Itu akrosentrik. Jadi letak sentromernya mendekati ujung, sehingga salah satu lengannya sangat pendek. Kalau submetasentrik itu biasa dilambangkan submetasentrik ini biasa dilambangkan, akrosentrik ini dilambangkan dengan huruf J. Itu. Kemudian ada telosentrik. Telosentrik itu biasanya di bagian akhir, disebut juga sentromer kromosom berbentuk I, ya, karena kromosomnya hanya memiliki satu lengan saja, itu adalah telosentrik. Jadi perhatikan gambarnya baik-baik, bagaimana bentuk dari metasentrik yang sama panjang lengannya. Submetasentrik, submeta berarti tidak meta, hanya setengah dari metasentrik untuk pada salah satu lengannya. Kemudian akrosentrik ini yang berbentuk huruf J, ya, hanya sepertiga atau seperempat bagian saja dari lengan yang satu. Dan ada telosentrik yang hanya memiliki satu
lengan. Oke. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Silakan dicermati baik-baik kembali materinya dan diperhatikan gambar dan struktur kromosom itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.